Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasya pun terpaksa meminjam motor penjaga sekolah untuk bisa menyelamatkan Gibran dan Stefani. Saat itu Rasya hampir saja menabrak sebuah mobil, namun untung saja dengan kekuatan Rasya pun bisa menghindari itu. Rasya pun sangat bersyukur jika masih selamat dan masih hidup. Sementara itu, Aini pun sangat bersyukur jika bisa menyelesaikan bacaan murotal itu dengan baik dan lancar. Boy pun lantas menemui Aini. Boy pun lantas memuji Aini jika Aini sangat luar biasa bisa menyelesaikan bacaan itu dengan baik. Boy pun lantas memberikan sebuah tasbih kepada Aini. Aini pun tiba-tiba terdiam. Boy katakan kepada Aini jika Boy tak ada maksud apa-apa. Boy minta Aini menganggapnya sudah sahabatan sangat lama, sehingga Aini bisa menerima itu dari Boy. Boy pun merasa sadar jika dirinya bukan siapa-siapanya Aini. Aisyah pun lantas tampil untuk membacakan murotal Al-Quran. Saat itu Mike sedang memperhatikan Aisyah. Mike pun memuji Aisyah jika Aisyah sudah cantik, soleha, dan pintar mengaji. Saat membaca murotal itu, Aisyah tidak melihat Rasya. Aisyah merasa sedih tidak melihat Rasya. Aisyah merasa jika Rasya kesal kepadanya. Setelah Aisyah berhasil menyelesaikan lomba murotal itu, saat Aisyah sendirian, Aisyah pun merasa lega jika telah menyelesaikan murotal itu dengan baik. Namun Aisyah pun tiba-tiba heran kenapa Aisyah kembali mengingat Rasya. Tiba-tiba Aisyah pun merasa akan ada sesuatu pada dirinya. Tiba-tiba Aisyah pun melihat sebuah bayangan tanah longsor. Aisyah pun merasa heran kenapa bayangan tanah longsor itu begitu asli dan benaran di depan matanya. Aisyah pun lantas ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Ustazah pun merasa heran dengan sikap Aisyah, padahal tidak ada longsor di sekitar sana. Aisyah pun pura-pura di hadapan Ustazah jika Aisyah tidak fokus, karena terlalu banyak pikiran setelah mengikuti lomba itu. Sementara itu, Rasya pun kehilangan sinyal. Rasya pun terpaksa jalan kaki mengikuti petunjuk tanda lahirnya Gibran. Gibran pun akhirnya sadar. Gibran pun lantas kaget melihat Stefani yang tak sadarkan diri dan merasakan jika tangannya telah dingin. Tiba-tiba Gibran pun melihat sebuah batu besar yang akan menimpa dirinya dan Stefani. Tiba-tiba batu besar itu menimpa Gibran dan Stefani. Irsyad, Adara, dan semuanya menemukan Gibran dan Stefani. Mereka pun lantas sedih kehilangan mereka berdua. Rasya pun lantas heran melihat semua orang menangis. Rasya pun lantas tanyakan apa yang terjadi pada Gibran dan Stefani. Irsyad katakan kepada Rasya jika Gibran sudah meninggal dunia bersama dengan Stefani. Namun saat itu, Rasya merasa itu tidak mungkin. Rasya tak ingin kehilangan saudara lagi. Semua orang tampak berduka dan sedih di atas makam kuburan Gibran dan Stefani. Saat itu Gibran merasa aneh. Bayangan jasad Gibran merasa heran kenapa semua orang menangisi dirinya. Gibran katakan pada mereka semua jika dirinya belum meninggal. Padahal saat itu Irsyad begitu sedih kehilangan Gibran. Tiba-tiba sebuah petir pun datang. Buku sakti pun datang menghampiri Gibran. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk dari Gibran, karena Gibran dan Stefani belum meninggal dunia. Buku sakti itu beri petunjuk pada Gibran. Gibran harus satukan suaranya, bangkitkan nada, dan mainkan simfoni dari alam. Buku sakti pun lantas hilang. Gibran pun merasa heran apakah ini adalah kekuatan barunya Gibran. Saat itu Gibran pun tiba-tiba kaget melihat sebuah batu besar itu akan menimpa dirinya dan Stefani. Gibran pun lantas bersiul. Suara siulan Gibran berhasil menahan batu itu. Bahkan dengan suara yang dikeluarkan oleh mulutnya Gibran,
Gibran bisa mengontrol batu itu dan menjauhkan batu itu dari dirinya. Gibran pun merasa apakah ini kekuatan barunya dari buku sakti. Gibran pun mencoba menggunakan kekuatan suaranya itu. Gibran pun berhasil menyingkirkan semua pasir dan tanah yang menyelimuti tubuh Gibran dan Stefani. Rasya pun tiba-tiba datang memanggil nama Gibran. Gibran pun beri petunjuk kepada Rasya jika dirinya ada di bawah jurang sana. Rasya pun lantas gunakan kekuatannya untuk mengangkat Gibran dan Stefani. Tak lama kemudian, Abi Fajar pun datang. Abi Fajar pun minta Gibran dan Stefani agar segera dibawa ke rumah sakit. Dokter pun lantas memeriksa Stefani dan suster pun mengobati Gibran. Dokter jelaskan kepada Gibran jika Stefani baik-baik saja dan menunggu Stefani sadar. Rasya pun bercerita kepada saudara-saudaranya jika Gibran punya kekuatan baru. Kekuatan itu masih berhubungan dengan suara Gibran, tetapi kekuatan itu lebih dari sebelumnya. Namun mereka semua belum mendengar cerita lengkap dari Gibran tentang kekuatan barunya itu.